Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Oke, salam merinding bareng podcast horor Mr. K. Lagi-lagi ojol story. Horor ojol story. Ya, memang sengaja saya buat untuk mendedikasikan para driver-driver ojol, taksi-taksi online yang ada di jalanan sana. Salam hormat, salam satu asal. Semoga cor selalu dan diberikan kesehatan, keberkahan, dan sama seperti para pendengar yang budiman sekalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Robbal alamin. Jadi ini bercerita tentang driver taksi online lagi. Adalah kita sebut saja namanya Budi ya. Ini nama samaran sih. Budi ini bekerja di salah satu kantor perkantoran yang ada di bilangan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Ya, seperti kebanyakan karyawan ya, dia pulang biasa sih. Sudah pulangnya tuh jam mungkin disambi dengan lembur ya. Jam 8 atau jam 9 gitu ya kan. Nah, kebetulan dia ini kan bawa mobil. Dan kebetulannya sekalipun juga dia seorang driver taksi online. Ya, demi mendapatkan tambahan lah ya di sela-sela dia sibukan dia bekerja kantoran, karyawan di salah satu kantor di BSD itu ya. Ya nggak mengurangi kesempatan dia nih sambil pulang mungkin adalah setarik dua tarik gitu kan lumayan kalau ada tarikan dapat uang bensin, pengganti bensin atau nambahin ya, dia kan udah lembur juga nih ya, mungkin ya lumayan lah gitu dapat cuan gitu. Syukur dapat tumpangan yang searah dengan dia pulang. Taruhlah dia arah Bekasi ya, bisalah ke arah Pasar Rebo atau ke arah Jakarta Timur kan lumayan tuh. Terus dia tinggal pulang gitu. Mungkin ya tempat tinggalnya sih nggak tahu, belum tentu juga di Bekasi. Nah, singkat cerita nih, dia finish dari kerjaannya itu jam 9. Oke, buka aplikasi jam 9-an. Berharap ada orderan masuk nih. Sambil turun dari lantainya dia bekerja kebetulan posisi mobilnya dia tuh di B2 ya. Jadi basementnya tuh ada 3. B1, B2, B3. Parkiran mobil tuh di B1 dan B2 biasanya ya. Dan paling bawah tuh parkiran motor. Nah, pada saat itu dapat tuh. Wah, lumayan deket nih dari kantor, di sekitaran ITC BSD. Situ tuh. Udah dia bergegas ke basement, ngidupin mobil, jalan tuh. Set. Nah, anehnya itu padahal kan dia pakai AC ya, kacanya kan ditutup. Pas dia mau naik dari B2 ya, dari B2 ke B1 itu kayak ada angin wus aja dah.
di saat dia lagi nyetir itu, gitu, kok ada angin. Angin AC kali. Tadi gue kegedean nyalain AC-nya gitu. Masih pikir positif deh. Ya di samping itu dia juga udah lelah juga lah ya. Lumayan nih, fokusnya dia ke customer gitu deh. Jalan ngeng aja dah tuh. Sampailah tuh di situ jam 9:30-an lah ya. Kan dia udah segala macem lah tuh. Terus keluar dari kantor kan. Nah mobil kan gak secepat motor ya. Jam 9:30-an deh tuh dijemput si customernya. Perempuan customernya itu manusia biasa sih. Horornya tuh bukan di sini gitu, bukan di penumpangnya ini, bukan. Masuk biasa tuh kan. Malam bu, saya dari ini gitu, dari taksi online ya, dengan ibu Ayah gitu. Oh iya pak, tuh. Silakan bu ya gitu. Nah, tiba-tiba dia tadinya mau duduk di depan, gak jadi, duduk di belakang, ceklek, jebret gitu. Oke bu, sudah ini ya, sesuai tujuannya ini dan saya pencet tiba dulu ya gitu. Iya pak, tapi kok kayak agak-agak bete gitu ya. Mungkin bete karena sudah capek kali ya. Soalnya nih ibu-ibu ini nih juga kelihatannya pekerja juga gitu. Mungkin udah malam juga, udah 9:30 kan. Udah nggak mau banyak basa-basi, mungkin dia mau istirahat gitu. Pikir positifnya si Budi nih ya. Ya udah, saya jalan ya bu. Ya, gitu. Jalan biasa aja tuh. Kalau nggak salah dia nganterinnya minta ke Bintaro, kalau nggak salah daerah Bintaro. Sudah sampai tujuan, saya bayar pakai non tunai ya pak gitu. Ya bu, makasih gitu. Udah itu dia selama perjalanan tadi pun juga nggak ngobrol apa-apa ya. Mungkin karena si Budi mikirnya customer ini udah capek. Tadi juga pas lagi dia greeting di awal juga kayak kurang bersahabat, mungkin ya nggak menunjukkan, nggak mau. Ya dia udah capek lah gitu, nggak mau banyak basa-basi, saya mau istirahat aja gitu. Ya udah. Singkat cerita tuh besoknya, pas besoknya itu keluar kan tuh report dia, orderannya dia kan, orderan dia ngojol semalam gitu ya kan, narik semalam. Nah di situ, waduh kok saya dapat bintang 1 nih dari yang orderan semalam. Itu masih ke-record tuh, masih ada si nomornya si ibu, atau kan masih, kalau belum 2 hari itu, kalau kita entah itu diperlukan misalnya ya, nomornya si customer itu masih tersimpan. Karena takut-takut kalau ada barang yang tertinggal dan atau ada apa-apa gitu ya. Itu masih bisa dihubungi si drivernya dan si customernya itu. Akhirnya kok dapat bintang 1 ya, kenapa ya gitu. Ya udah dia coba jalur ini kan, jalur kekeluargaan lah maksudnya. Nomornya masih gue simpen ya, masih ada nih, masih bisa dihubungin. Ya telepon lah tuh. Halo, dengan ibu Ayah gitu. Iya mas, ini siapa ya gitu. Nelpon asing ke saya. Ini saya yang kemarin driver ngantar ibu ke Bintaro dari ITC yang semalam. Oh iya mas, ada apa ya, kenapa gitu. Ini bu, saya mau konfirmasi aja kok. Mohon maaf ibu ya, saya ganggu gitu. Ini kenapa saya dapat bintang 1 ya bu gitu. Apakah pelayanan saya kurang baik atau kurang memuaskan, atau saya tidak sopan gitu. Ya kalau saya pikir-pikir sih kan, saya juga nggak ngobrol dengan ibu, saya juga nggak pelirak-pelirik di spion, ibaratnya pelirak-pelirik genit lah dengan ibu gitu. Nggak melakukan macem-macem lah, entah itu saya berbuat asusila lah atau apa gitu. Kita lebih banyak diam bu, kenapa ya bu gitu. Oh nggak masalah itu mas ya, cuman saya ini aja, malas aja sama emas nih.
Saya risih loh mas gitu. Ya bu, kalau boleh tahu apa ya bu, risih kenapa gitu. Ya habis mas narik tapi kok sambil bawa temen sih gitu. Temen apa ya bu gitu. Si Budinya nih ngomong lagi. Mulai penasaran nih mas Budinya nih. Ya iya mas, itu di samping mas ada entah itu pacarnya atau istrinya sih mas, itu perempuan pakai baju merah gitu. Wah, astagfirullahalazim. Nah itu bu, mohon maaf bu, saya boleh konfirmasi ulang nih bu, perempuan pakai baju merah. Iya mas, ya saya mikirnya kan pacar situ lah, pacar sampean lah atau temen lah, ya saya kok nggak tahu menahu lalu, cuman saya risih aja mas kok. Mas kalau emang nggak mau narik lagi ada temennya jangan sekalian. Jadi bilangnya begitu si ibunya nih, si ibu A-nya ini gitu. Oke bu, sekarang gini bu, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi bisa saya pastikan saya narik malam itu saya sendirian bu. Ah jangan bohong mas, biasanya juga ngelak apa-apa ya bawa selingkuhannya. Ya mohon maaf ya, saya nggak mau tahu lah mas gimana gimana mau bawa pacarnya kayak mau apa. Cuman kalau emang nggak siap narik ya jangan begitu mas. Bu, demi Allah sampai dimohon-mohon sumpah-sumpah itu. Bu, demi Allah bu, saya tidak pernah menarik orang dengan penumpang lain atau saya bawa teman, saya bawa pasangan, nggak pernah bu. Saya sambil-sambil gitu, saya nggak pernah gitu. Ya, jadi tuh yang samping mas siapa mas gitu? Ya saya nggak tahu, saya juga nggak merasa ada ini gitu. Ya soalnya saya tadinya pengen duduk di depan tuh samping emas itu, tapi saya urungin niatnya saya gitu karena mikir oh ini ada penumpang lain nih gitu. Udah gitu ngeliatin saya sinis gitu. Sinis banget mas ngeliatin saya kayak ya saya di situ saya diem aja di belakang sambil ya Allah ini kok saya gini amat, saya ditarik sama orang tapi kok begini, makanya saya nggak banyak bicara sama mas gitu. Bu, terserah ibu mau berpikiran gimana tapi saya nggak pernah narik penumpang customer dengan orang lain lagi gitu. Dia bilang begitu sih Mas Budinya, berusaha mengkonfirmasi. Ya mau gimana kan, penilaian sudah terlanjur dikasih bintang 1 dan orderan juga udah selesai. Paling cuman ya sekedar itu aja, konfirmasi aja ya. Si ibu juga mau bikin laporan lagi ya juga ya udahlah udah terlambat. Ya akhirnya juga mempengaruhi rating dari si Mas Budi ini gitu. Ya pokoknya itu tuh Mas Budi itu bercerita kepada saya juga seumur-umur dia baru narik ya itu aneh itu di situ. Nggak aneh orderan, nggak aneh penumpang, tapi kok kayak ditebengin gitu. Dan dia curiga-curiganya itu di pas di basement dari B2 ke B1 itu tuh ada hembusan angin tuh kayaknya di situ. Itu pemikirannya Mas Budi ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Udah kejadian, udah terlanjur lah gitu. Ya cukup dijadikan hikmah aja lah. Ya pokoknya sih ya mungkin sosok itu juga kalau mau bikin laris laku ya nggak masalah, cuman ya janganlah kayak begitulah kan, kayak begitu jadinya kan merugikan juga kan jadinya. Oke udah gitu aja, lumayan di malam-malam merinding kali ini. Ojol Story, horror Ojol Story. Salam merinding bareng.